Dan kita semua tahu nanti dengan kasat mata, dengan ini laboratorium. Nah, dan saya sudah usulkan dalam artikel saya juga terdahulu mengatakan bahwa mohon maaf, mungkin perlu second opinion, ahli forensik. Tidak, bukannya saya tidak percaya Polri, tapi supaya benar-benar justru mengangkat nama Polri juga, gitu kan? Kita tidak percaya, bukan mengatakan bahwa Polri itu salah, tapi ini second opinion bahwa ada tim forensik yang lain, periksa. Nah itu harus dilakukan. Karena kan untuk kesehatan anak aja kita melakukan itu. Iya dong. Dua dokter. Ya, di sana kita catatan KKN-nya, terus dugaan skripsinya, ya kan? Walaupun itu di bawah pengawasan Polda Metro. Dan yang paling telak itu adalah legalisasi ijazah Jokowi itu dia tidak punya data, ya kan? Seharusnya kan punya data. Beliau minta legalisasi ijazahnya untuk kepentingan untuk jabatan publik, wali kota Solo, gubernur DKI dan presiden RI. Itu harus ada datanya. Tidak adanya data ini sepertinya semacam terkonfirmasi ketidakbenaran. Ketika begitu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada 30 Juli lalu mengetuk palu putusan, maka runtuhlah pula semua argumentasi, semua keyakinan yang sekian lama dengan kukuh dipegang oleh Universitas Gadjah Mada bahwa transkrip nilai, salinan ijazah, dan beberapa dokumen yang lain merupakan informasi tertutup. Dengan jelas, PT UN menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan sebagian besar dokumen akademik yang dimiliki oleh Presiden ke-7 kita, Joko Widodo, adalah dokumen terbuka yang bisa diakses oleh publik. Ini adalah untuk pertama kalinya pintu hukum menuju pengujian dokumen-dokumen itu terbuka lebih lebar lagi. Tetapi, karena persoalan ini sudah menyita waktu kita sekian lama, kita ingin tahu apakah yang dibuka lebih luas oleh PT UN ini? Apakah ini kemudian akan membuat persoalan ijazah Pak Jokowi menjadi terang benderang sehingga publik bisa menentukan gelap dan terangnya? Untuk itu, pada Marilog kali ini kami mengundang langsung Dr. Siprianus Edi Hardung. Beliau adalah penasehat hukum Bon Jovi, pihak yang meminta agar semua dokumen ini menjadi bisa diakses publik. Terima kasih, Bang Edi. Saya sebut begitu aja ya, Bang Edi ya. Selamat sore ya. Selamat bertemu aja. Iya, selamat bertemu. Bang, sebetulnya apa yang terpenting dari putusan PT UN ini? Apakah signifikansinya bagi kasus yang sampai sekarang masih terus bergulir ini? Kasus ijazah Pak Jokowi. Iya, terima kasih. Jadi putusan PT UN ini sebenarnya menguatkan putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Publik ya. Itu sudah diputuskan dalam nomor perkara 055 ya, tahun 2025 yang diputus pada 10 Maret tahun 2026. Jadi apa sih isi putusannya? Isi putusannya yang pertama adalah bahwa ijazah Jokowi dan dokumen-dokumen terkait lainnya seperti kartu hasil studi, kartu rencana studi, skripsi, dan legalisasi ijazah Jokowi ketika beliau maju sebagai pejabat publik itu merupakan informasi publik. Ya, putusan PT UN ini dia sebenarnya tidak terlalu panjang dia pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukumnya intinya apa? Apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu ya kita afirmasi aja. Kami tidak perlu pertimbangkan lagi. Itu sudah sempurna menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dia hanya mengamini. Kalau dia lihat pertimbangan hukumnya di situ sama sekali tidak ada, hanya dia bilang itu sudah benar. Singkat sekali kan. Jadi prosesnya waktu itu pun tidak terlalu lama sebetulnya. Lama juga karena kita melalui berapa kali sidang kan ya, sampai 4 kali sidang. Ya, kita dia mengajukan keberatan, daftar itu, terus kita menjawab, kita menyampaikan eksepsi dan pokok perkara. Tapi karena PT UN itu dalam hukum acaranya bahwa tidak ada putusan sela, maka ada langsung putusan akhir saja. Jadi ya itu putusannya. Kalau bagi kejelasan soal ijazah ini, maaf ya, palsu atau tidak, apakah ini turut
memberikan kontribusi nanti ke depan putusan ini? Konsekuensi dari putusan ini sebenarnya, putusan ini tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Tapi memberi akses kepada publik untuk yang pertama, untuk sekedar mengetahui secara kasat mata. Benar nggak sih? Fotonya benar nggak itu fotonya? Yang kedua, dia melakukan penelitian. Ya, karena dari awal pernah saya menulis artikel bahwa apa sih tujuannya orang mempersoalkan ijazah Jokowi? Pertama, mereka persoalkan ijazah Jokowi itu karena banyak keanehan. Yang pertama, foto. Foto itu adalah ada kacamatanya. Sementara Pak Jokowi sampai sekarang tidak pakai kacamata. Saya sendiri baru 5 tahun terakhir pakai kacamata, itu menjelang kepala 5. Ya kan? Betul. Menjelang kepala 5 baru kita pakai kacamata kan? Saya umur 49, empat berapa saya? Pokoknya mau mendekati kepala 5 baru pakai kacamata. Keanehan di Pak Jokowi, dulu beliau pakai kacamata, sekarang enggak. Lalu yang kedua, dulu beliau berkumis, sekarang enggak. Dan mukanya itu keanehan pertama yang orang lihat kan, meneliti kan. Satu, berarti ini kepentingan apa di sini? Keingintahuan, apa sih yang ingin ditahukan? Bisa jadi satu pengembangan ilmu pengetahuan. Lakukan penelitian dong. Bisa orang membuat skripsi, tesis, dan disertasi dengan keanehan ini. Itu yang pertama yang saya bilang. Yang kedua, ini untuk kepentingan hukum. Hukum itu ada adegium dalam hukum itu adalah mengatakan bahwa langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Fiat justitia et terret mundus. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, harus diproses. Di dalam hukum pidana ada 2 delik, namanya delik material dan delik formil. Delik formil itu apa mengatakan? Delik formil itu kalau sudah dilarang oleh hukum itu harus diproses, tidak bisa. Pelanggaran delik material itu kalau ada akibatnya. Dalam tindak pidana pemalsuan itu tidak mesti harus ada akibatnya, tapi itu dilarang. Itu kan delik formil. Apalagi ini ada akibatnya, menimbulkan suatu hak. Ya kan? Seseorang yang diduga memakai jasa palsu itu menimbulkan suatu hak. Haknya apa? Hak dia untuk jabatan publik. Iya kan? Betul. Atau misalnya dia menggunakan gelar tanpa hak kan, supaya dia misalnya kita dipakai karena dia udah seperti saya misalnya gelar doktor, supaya dia dokter bisa diundang sebagai pembicara misalnya, menimbulkan suatu hak. Atau misalnya dia sertifikat tanah misalnya, bahwa tanah itu menjadi milik dia, itu kan hak atas tanah. Padahal itu bukan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang kedua itu tadi soal untuk penegakan hukum. Lalu yang ketiga, kita tidak bisa pungkiri lagi, misalnya orang mempersoalkan ijazah Jokowi ini tidak terlepas juga dari politik. Ya, ada persaingan politik lah ya. Karena jujur aja Pak Jokowi kan masih cawe-cawe, ya kan? Tentu orang melihat juga dari sisi ininya dong, ya kan? Beliau bukannya sebagai pandito, ya, mundur sebagai penasehat, tapi beliau berpihak sekarang. Ini orang ambil dari sisi politiknya juga. Ya, itu menurut saya tujuan-tujuan itulah kenapa sampai orang mempersoalkan ijazahnya, dugaan ijazahnya. Pertama tadi didasarin oleh keanehan kan, orang ingin meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan itu yang mungkin dilakukan oleh Roy dan Latifa kan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua juga untuk menegakkan hukum dong, ya kan, tidak boleh. Dan kebetulan saya mengajar salah satu mata kuliah yaitu di pasca sarjana, yaitu tindak pidana dalam perekonomian. Salah satu bentuk tindak pidana dalam perekonomian yang merusak perekonomian itu adalah orang menggunakan surat palsu, akta palsu, rups palsu, tanda tangan palsu itu, akta notaris palsu. Itu kejahatan-kejahatan yang membuat suatu perusahaan itu runtuh, ambil semua sahamnya dengan pemalsuan kecil saja. Nah, jadi tindak pidana pemalsuan ini tidak boleh dianggap enteng. Di dalam KUHP yang lama itu diatur di pasal 263, ya, 263, 264, 266, tapi orang sering pakai 263 dan 266. 263 itu pemalsuan surat, 266 itu pemalsuan akte. Sekarang di KUHP baru sudah diatur di pasal 391 sampai 396 kalau nggak salah. Banyak sekali aturan pasalnya karena memang ini sangat serius tindak pidana pemalsuan ini. Dan ingat, tindak pemalsuan ijazah, ya, pemalsuan ijazah dan gelar itu sebenarnya sebuah gerakan seperti hama kutu untuk menghancurkan sebuah negara.
melecehkan pendidikan, ya kan? Nah, ini tidak bisa dianggap enteng. Nah, kalau saya sendiri dari awal misalnya menulis sebelum saya menjadi kuasa hukum di Bon Jovi, saya sudah menulis artikel. Silakan aja misalnya orang searching itu. Saya juga ada podcast sebelumnya. Saya lebih kepada satu penegakan hukum, dua pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi begitu. Ya. Kalau konsekuensi putusan PT UN ini bagi UGM apa? Selain bahwa dia harus membuka akses untuk itu. Konsekuensinya kan jelas memang dia harus buka kan. Ini perintah undang-undang. Ya kan? Itu di Undang-Undang KIP itu sudah jelas. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Kalau dia tidak melaksanakan, ada ketentuan pidananya di sana. Ya, di ketentuan pidana itu pasal 52 bahwa kalau dia tidak memberi apa yang diminta oleh publik, itu di hukumannya sih memang maksimal 1 tahun ya. Nanti yang dikenain siapa? Yang kenanya jelas pimpinannya, rektor lah, dan orang sekitarnya ya, karena di situ kan pimpinan ya itunya. Jadi ada sanksi pidananya memang undang-undang ini. Ada deadline nggak untuk itu? Ya. Ada deadline untuk UGM? Berapa bulan, berapa hari, berapa lama sampai kemudian mereka... Sebenarnya kalau habis putusan itu kan ada jeda eksekusinya. Hanya begini, peradilan Indonesia itu ya kalau hadap dengan lembaga negara gitu seperti UGM, lembaga pemerintah, itu lembaga eksekutornya tidak ada. Ya, siapa lembaga yang bisa memaksa UGM misalnya? Paling himbauan seperti itu. Ya, himbauan seperti itu aja. Tapi kalau misalnya ketentuan pidana ya jelas prosesnya nanti kan dari KIP ya, lembaga KIP itu dia bisa mengeksekusi, minta bantuan polisi mungkin bisa. Itu di sana. Hanya kalau kita di gaya putusan pengadilan tata usaha negara, masyarakat berhadapan dengan pemerintah. Ada misalnya di bupati di tempat saya ya, dia membangkang terhadap putusan PT UN, bahkan sampai kasasi. Dia tidak melaksanakan. Tidak bisa dieksekusi. Menurut undang-undangnya itu bisa ditegur oleh atasannya. Atasannya bupati itu kan misalnya gubernur lah ya. Gubernur. Kalau tidak gubernur kan Menteri Dalam Negeri, Presiden. Tapi tidak dilaksanakan. Begitu juga UGM nanti kalau tidak melaksanakan, itu susah juga untuk dieksekusi. Tapi saya karena saya melihat UGM ini sebagai lembaga pendidikan, saya yakinlah, saya percaya UGM akan melaksanakan. Toh apa sih untungnya bagi dia? Karena itu dengan saya pikir ya, dengan kita berpolemik, bertengkar di pengadilan seperti ini aja, nama UGM itu kan jelek ya jadinya ya. Walaupun dia itu hak konstitusional dia untuk mengambil langkah hukum. Tapi dengan seperti ini kan ada sebagian masyarakat menilai bahwa UGM ini mau melindungi orang yang diduga memakai ijazah palsu. Nah, walaupun belum tentu palsu. Nah, berdasarkan kepada tadi, ada sebagian anggapan masyarakat, ada anggapan sebagian masyarakat bahwa UGM melindungi, katakan saja terlibat dalam sebuah konspirasi. Kalau itu kemudian ada yang ada di benak masyarakat, apakah masyarakat juga bisa mempersoalkan sikap UGM seperti itu dengan misalnya melakukan class action terhadap tadi yang sebelumnya itu, yang sekian lama mereka melindungi melindungi si dokumen-dokumen ini dari akses publik? Itu bisa saja orang masyarakat melakukan gugatan class action ya, bisa. Tapi sebenarnya dengan gugatan ini saja itu kan sebenarnya sudah hukuman bagi UGM lah ya. Kalau misalnya dia tidak melaksanakan itu, nanti kan paling tinggal dieksekusi, melaksanakan sanksi pidana dari Undang-Undang KIP kan, pasal 52 kan di situ. Ya kalau tidak juga paling nanti kan kalau gugatan class action juga hasil-hasilnya seperti itu, lari kepada eksekusi juga kan, gitu. Ya kita hanya mengetuk hati kesadaran UGM. Bahkan saya sudah mengatakan bahwa UGM ini sebenarnya dari awal membentuk tim pencari fakta, tim independen, ya. Bukan hanya rektor. Kalau sekarang kan rektor, mohon maaf ya, orang masih menduga rektor ini kerjasama. Ya mohon maaf ya Bu Rektor, ya ini saya juga alumnus UGM. Saya juga ikut menduga jadinya kan. Kalau beliau seperti UI membentuk tim pencari fakta, tim independen seperti kasusnya Pak Bahlil, ya itu clear kan, orang percaya. Nah apalagi sekarang rektor ya Bu Rektor dan terakhir tuh Pak Dekan selalu speak up ya, tapi speak up tidak menunjukkan misalnya ijazah dia itu asli, tidak ditunjukkan ya, hanya ada sekian pembandingnya, ya percuma kan. Sudah ada presiden baik kan
yang dilakukan misalnya di Amerika Serikat oleh Obama, kan, Barack Obama. Betul. Ketika beliau diragukan bahwa beliau bukan warga Amerika Serikat, karena itu beliau tidak layak untuk maju sebagai calon presiden Amerika. Beliau langsung tunjukkan akte kelahirannya ke publik, bahwa beliau itu kelahiran Honolulu, kan. Jadi dia datang dengan bukti. Dia datang bukti, kan, tunjukkan. Ya, jadi pembuktian ijazah itu seperti salah satu kuasa hukumnya Dr. Tifa mengatakan itu pembuktian mata. Bukan pembuktian orasi oral begitu. Ya, harus tunjukkan bahwa ini loh. Atau terakhirlah di sini kan Arsul Sani, kan Pak Arsul Sani. Dia langsung tunjukkan ijazah dan skripsi disertasi semua, kan. Selesai itu barang. Dan terakhir yang dilakukan tidak berpekan-pekan, tidak bertahun-tahun. Tidak bertahun-tahun, kan. Langsung tunjukkan, silakan teliti. Kalau saya salah, saya penjara. Atau kampus saya yang salah, kan ikut bertanggung jawab semuanya. Nah, Bapak Jokowi ini kenapa sih kok tidak langsung tunjukkan aja? Ini loh, misalnya. Oke, foto saya kalian ragukan. Dulu memang saya begini loh, silakan teliti. Dr. Tifa ya sudah meneliti wajahnya itu, ya 90% itu kan tidak mirip. Ya kan, dan yang ditulis oleh buku Jokowi White Paper itu kan. Nah, itu yang dilakukan. Makanya saya bilang waktu setelah selesai putusan KIP itu, oke lah, karena selama ini UGM mengatakan bahwa ini data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Padahal sudah ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 18 itu ya, pasal 18 ayat 2 huruf B mengatakan bahwa terkait dokumen yang berhubungan dengan jabatan publik itu adalah informasi publik terbuka. Nah, saya mengatakan dengan adanya putusan KIP ini, udahlah Pak Jokowi langsung tunjukin aja, datang ke Polda. Pak, ini putusan KIP mengatakan bukan ijazah bukan dokumen pribadi ini, Pak. Ini harus diberi ke publik. Tunjukin aja, beliau gelar konferensi pers atau minta dengan hormat Bapak Kapolda dan semuanya. Apa yang terlintas di kepala Bang Edi ketika Pak Jokowi sampai hari ini tidak melakukan itu? Ada banyak ya, ada banyak. Kita kan tidak bisa melihat tunggal ya itu ya. Bisa saja saya menduga, ini dugaan ya, saya menduga karena memang itu benar-benar palsu. Saya menduga, mohon maaf Pak Jokowi, saya menduga ya. Itu benar palsu ya, atau memang ijazahnya dibuat di tempat lain, bukan keluar dari UGM. Sehingga tidak ditunjukkan. Lalu yang kedua, bisa saja beliau bermain politik. Apa untungnya? Ya, bisa saja dengan ini nama beliau kan tenar kan. Terus jadi headline. Iya, jadi headline kan. Ini kita tidak tahu ya. Ini kan orang mereka-reka sekarang. Ada apa sih sebenarnya Pak Jokowi ini? Karena kalau asli, tunjukin aja Pak. Saya tidak sependapat dengan kuasa hukumnya bahwa kalau ditunjukkan akan jadi rame masyarakat apa. Oh enggak lah, enggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau misalnya ditunjukkan, saya paling depan juga membela Pak Jokowi. Dia udah tunjukin kok. Ngapain lagi kan gitu kan? Dan kita semua tahu nanti dengan kasat mata dengan ini politik laboratorium. Nah, dan saya sudah usulkan dalam artikel saya juga terdahulu mengatakan bahwa mohon maaf, mungkin perlu second opinion-nya. Ahli forensik, digital forensik. Bukannya saya tidak percaya Polri, tapi supaya benar-benar justru mengangkat nama Polri juga, gitu kan? Kita tidak percaya, bukan mengatakan bahwa Polri itu salah, tapi ini second opinion bahwa ada tim forensik yang lain periksa itu. Dan itu harus dilakukan. Karena kan untuk kesehatan anak aja kita melakukan itu. Iya, second opinion dua dokter gitu. Iya, misalnya kita dijadiin tersangka, Polri mendatangkan ahli, tersangka juga bisa mendatangkan ahli second, dan itu putusan MK. Kenapa misalnya dalam meneliti ijazah Pak Jokowi tidak undang tim yang independen? Tim di luar Polri, ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Kapolri dan jajarannya, mohon maaf karena memang Kapolri juga dicurigai kan, bagian dari Pak Jokowi. Ya ini hanya dugaan, kita kan belum tahu ya, belum tentu juga seperti itu, tapi dugaan. Untuk menepis dugaan ini, Pak Kapolri dan jajarannya, udahlah, saya berikan kepada tim independen supaya kalian percaya bahwa kita Polri ini benar-benar kerja loh, benar-benar profesional, bahwa memang jasa Pak Jokowi itu asli adanya. Gitu. Kalau hal itu tidak dilakukan, bukankah sampai sekarang masyarakat tetap memelihara kecurigaan itu? Dan itu sebetulnya sebuah kerugian yang telak buat Polri, buat Pak Jokowi juga kan? Saya pikir seperti itu ya. Orang masyarakat akan terus curiga. Dan saya juga menulis opini bahwa Polri sebenarnya dalam menangani kasus ijazah Jokowi ini tidak independen. Apa cirinya? Ada ahli Kapolri yang selalu berada di pihak Pak Jokowi ketika tampil di media. Misalnya Pak Arianto Sutadi. Ya, betul. Beliau kan ahli Kapolri kan? Iya. Terus dari Rampai Nusantara,
Bang siapa itu satu itu? Beliau kan ahli Kapolri juga, staf ahli Kapolri. Tapi mereka selalu tampil membela ijazah Pak Jokowi. Dari sini saja saya menilai tidak independen. Nah seharusnya kalau misalnya Polri independen, udahlah kalian ini kan terlepas kalian mengatakan bahwa ini pisah atau apa, tapi tetap konflik kepentingan. Karena kalian ini sebagai staf ahli Kapolri. Larang ya? Larang, jangan tampil. Yeah. Ketika tampilkan ini dengan terang benderang, Polri ini tidak independen. Yeah. Terlepas misalnya Polda Metro dan Bareskrim itu kerja profesional, tapi kan orang sudah menilai kan, curiga. Apalagi di zaman industri 4.0 ini, medsos, digitalisasi yang begitu ini, kecurigaan itu selalu muncul dan ada berita-berita hoax seperti itu. Kalau ini sudah kalau ini kan sudah terjadi nih, Palu sudah diketuk, kemudian itu menjadi sebuah dokumen yang bisa diakses publik. Kemudian tadi dikatakan ada sementara publik juga yang menginginkan ini terbuka untuk penelitian. Dilakukanlah penelitian dan hasilnya misalnya terbukti bahwa ijazah itu palsu. Apa yang bisa dilakukan oleh publik atau bahkan oleh penegak hukum terhadap Pak Jokowi? Hasil penelitian walaupun dia itu asli, itu kan bukan putusan hukum. Belum bisa dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Itu hanya sebagai bukti untuk diajukan ke pengadilan atau dilaporkan ke polisi bahwa ijazah ini diduga palsu, diduga loh. Diduga. Ini hasil penelitiannya. Nanti dari hasil itu Polri uji lagi di laboratorium forensik kan. Nah, seperti tadi kita usul undang tim independen, gitu. Jadi hasil penelitian itu saya ulangi lagi, walaupun hasil penelitian mengatakan bahwa itu asli atau palsu, tidak bisa dikatakan langsung kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Pak Jokowi palsu. Harus ada putusan hukum, gitu. Putusan hukum itu harus ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ingkrah bahwa memang ijazah ini palsu, tapi harus diproses secara pidana, gitu. Nah, misalnya sekarang Dr. Tifa sama Roy Suryo, itu kan substansi perkara ini kan bukan pembuktian ijazah Pak Jokowi. Ini kan pencemaran nama baik. Kasusnya ya. Kasusnya kan. Nah, walaupun nanti ditunjukkan gitu loh, Pak Jokowi datang harus membuktikan bahwa ini loh ijazah saya. Ini loh ijazah saya asli kan. Tapi hakim tidak bisa mengatakan, menyimpulkan, ini ijazah Pak Jokowi ini asli, kamu yang salah ini kan gini. Enggak, karena untuk menunjukkan aslinya itu harus melalui penelitian lagi, melalui ada putusan pengadilan bahwa itu memang asli ijazahnya. Artinya pengadilannya khusus untuk persoalan itu? Khusus itu. Yang idealnya kan kemarin itu laporan dari aktivis itu dan ulama itu yang di Bareskrim itu kan. Pak Rizal itu ya? Pak Rizal itu. Nah, tapi dengan adanya putusan PT UN ini, itu kan orang nanti akan kembali melaporkan ke Bareskrim, ke Polri lah. Polri lah yang paling yang berwenang untuk kasus ini kan tidak pidana umum. Yang berwenang kan hanya Polri. Mereka lah yang memproses atas laporan masyarakat ini. Dari situlah nanti untuk menguji ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Artinya sebetulnya akan ada banyak episode-episode hukum lain yang berkaitan dengan ijazah ini. Iya, dengan adanya putusan KIP ini yang dikuat oleh PT UN ini, PT UN Jakarta ini ya. Itu kan membuka ruang bagi siapapun untuk melihat ijazah Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi, untuk melihat. Kalau saya tadi kembali kepada apa yang Bang Egy dikatakan, bahwa ada kemungkinan Pak Jokowi melakukan ini, tidak segera membuka itu agar dia bisa membeli waktu setiap hari namanya ada pada headline. Artinya, sampai beberapa tahun ke depan kan tetap tuh akan ada pembicaraan ini. Tapi, bukankah sisi negatifnya lebih besar daripada keuntungan publikasi atau publisitas yang didapat oleh Pak Jokowi? Sebenarnya itu kan orang duga ya, orang dari perspektif cara berpikir aja sih. Ya. Belum tentu juga Pak Jokowi seperti itu kan. Tapi kan orang menduga itu. Kenapa sih seperti itu? Kalau saya melihatnya kan lebih banyak ruginya. Dan beliau sendiri kan sebagaimana terungkap dalam dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa, bahwa beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Saya tidak tahu apakah kalimat itu juga sebagai suatu taktik juga untuk mencari simpati publik kan, play victim kan. Wah, kasihan orang yang berjasa 2 periode direndahkan sehina-hinanya. Apakah itu benar-benar dari hati atau memang itu kita tidak tahu itu politis atau gimana kan. Tapi kalau saya melihatnya, kadang saya sendiri merenung, aduh kasihan ya Indonesia, kasihan Indonesia loh. Presiden 2 periode dibully terus
setiap kita buka media sosial selalu muncul ya pembulian terhadap Pak Jokowi. Maka saya bilang, aduh Pak Jokowi, tunjukin saja ijazahnya itu Pak. Dengan adanya putusan PT UN ini, udahlah. Nah orang bilang kan misalnya, kalau misalnya ijazah beliau ini terbukti, katakanlah ada di proses pengadilan, terus bagaimana terhadap Pak Jokowi? Saya jawab, ada dua. Yang pertama, menurut ketentuan hukum yang berlaku, dia dihukum. Kalau misalnya sekarang ini di KUHP yang baru itu dihukumnya 6 tahun penjara, ya kan? Dia dihukum. Tapi di dalam hukum juga ada namanya pendapat mengatakan bahwa demi hukum, dia juga tidak perlu dihukum. Yang penting mengakui salah saja. Beliau tidak masuk penjara dengan mengatakan bahwa ya saya khilaf menggunakan ini, ya. Ini juga bukan karena saya ada banyak yang terlibat. Ya udah, beliau dimaafkan. Dimaafkan saya itu juga ada kanal dalam hukum dan itu dibolehkan. Dimaafkan oleh hukum. Iya, demi hukum namanya, demi negara, demi bangsa dan negara. Karena beliau sudah 2 periode kan. Iya. Kalau ada publik yang tidak merasa memaafkan, apakah dia bisa melakukan gugatan lain? Iya, paling dia menggugat kepada negara yang putus itu, misalnya dia PT UN, itu kebijakan misalnya, kebijakan dari katakanlah itu nanti kebijakan karena itu jaksa kan. Iya. Deponering, jaksa untuk menghentikan perkara itu kan jaksa. Dia menggugat itu, dia pra peradilan kan itu kan. Saya yakin juga pra peradilan ditolak karena itu memang sudah ada ranahnya, itu sudah diatur dengan baik itu. Ada namanya demi kepentingan umum atau demi hukum lah. Kalau saya sendiri sih sepakat ke sana. Kalau misalnya ijazah Pak Jokowi ini palsu, beliau cukup minta maaf saja karena ya beliau kan sudah 2 periode kan. Iya. Udah 2 periode. Tapi yang penting bahwa dia meminta maaf bahwa dia menggunakan itu dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan mengikuti jejak dia. Dia menggunakan ijazah palsu. Kalau itu terbukti loh. Iya, betul. Bang, ini kan ada putusan yang sama-sama sudah kita ketahui tanggal 30 Juli kemarin ya. Kemudian tiba-tiba muncul, ini asumsi. Asumsinya adalah itu datang tiba-tiba kebaikan hati Pak Jokowi untuk melakukan shortcut daripada ini persoalan panjang. Tiba-tiba datang bikin satu press release, ini saya tunjukkan bla bla bla, bisa juga kan? Bisa. Dan itu kemudian semua persoalan jadi selesai. Artinya kasus-kasus ditutup atau gimana? Enggak. Kalau dia tunjukkan itu kan orang lihat. Benar nggak sih? Kan pasti orang persoalkan. Dia harus jelaskan keanehan di atas ijazah itu. Seperti penelitiannya Dr. Tifa sama Roy kan. Satu persatu di elaborasi ya? Ya kan ilmuwan kan turun itu semua kan. Soal kecocokan wajah lah segala macam kan itu kan. Itu. Nah, yang lebih bagus misalnya ya udah misalnya ini loh ijazah saya. Ini benar-benar ijazah saya, foto saya apa segala macam. Atau misalnya beliau jelaskan dulu ambil foto di mana atau tapi ijazah saya. Bisa saja. Iya. Gitu. Tapi itu tadi harus dijelaskan juga sama UGM. Tidak salah kalau itu asli, benar-benar beliau tunjukkan gitu. Selesai itu Bang, saya pikir tidak terlalu panjang lebar dan orang nanti udahlah sebagian aja meneliti segala macam kan. Kemudian beliau diproses hukum. Itu. Bang, kan kita tahu nih beberapa waktu yang lalu dan ini sudah cukup lama, hampir setahun, Barreskrim sendiri menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ya pengertian awamnya asli gitu. Itu gimana ya hubungannya dengan ini? Kan orang masih mempertanyakan. Itu kan tadi itu kan hanya secara oral kan. Iya betul. Mabes Polri tidak tunjukkan ijazah yang mereka teliti itu mana. Kan sebenarnya ini loh barang buktinya yang kami teliti itu ini ditunjukkan. Ini 90 sekian % identik, ya kan? Kan tidak. Hanya mereka menyebutkan dicocokkan dengan beberapa temannya identik, tapi tidak ditunjukkan. Itu yang membuat masyarakat masih ragu. Ya, makanya dia bilang udahlah kalau gitu cari aja second. Second opinion. Itu menurut saya mungkin Bapak Kapolri perlu perhatikan ini gitu loh. Kalau memang beliau benar-benar yang pertama menegakkan hukum seprofesional mungkin. Yang kedua untuk membawa nama baik Polri juga kan. Begini misalnya, Kapolri yang sekarang yang kita anggap mempertahankan kondisi seperti ini, kan orang juga memegang jabatan pada suatu saat dia akan keluar dari jabatan itu. Apakah ketika beliau sudah tidak lagi menjadi Kapolri, publik kemudian masih punya katakan hak untuk melakukan gugatan terhadap dia secara pribadi? Kan tadi dengan ada putusan ini kan sampai kapanpun bisa. Iya kan? Sampai kapanpun bisa orang melakukan laporan kan, membuat laporan polisi kan. Gitu kan.
Kalau mereka belum puas kan mereka lapor lagi. Yeah. Mereka lapor lagi. Ini kemarin sampai di mana kan gitu kan. Kalau tidak diproses kan di KUHP yang baru kan bisa pra peradilan kan. Yeah. Itu polisi kan. Nah misalnya dia bilang nebis in idem. Nebis in idemnya di mana? Sudah proses belum? Kalau belum proses kan tidak bisa nebis in idem. Yeah. Atau dia SP3. SP3-nya apa alasannya? SP3 kan bisa di pra peradilankan juga. Nah ini sebenarnya menurut saya kasus ijazah Pak Jokowi ini juga merupakan tantangan Polri. Tantangan Polri sebagai lembaga penegak hukum dalam kasus-kasus tindak pidana seperti ini, tindak pidana umum. Yeah. Ya, ini masuk dalam tindak pidana umum. Ini tantangan bagi mereka karena mohon maaf dengan adanya putusan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik. Orang akan terus mempersoalkan. Tidak bisa ditutupin. Mana itu ijazah itu? Misalnya nanti ekstrimnya Tifa sama Roy di penjara kan? Kan barang bukti itu kan dikembalikan ke UGM kan? Yeah. Ijazah yang aslinya dikembalikan ke Pak Jokowi kan? Itu orang kejar. Mana itu ijazah? Kami teliti. Satu tadi untuk penegakan hukum, dua untuk ilmu pengetahuan. Karena ini udah jadi dokumen terbuka ya? Dokumen terbuka. Yeah. Itu informasi publik. Undang-undang sudah ada. Yeah. Bang, mengapa sebetulnya? Ini saya bertanya barangkali abang punya punya dugaan. Mengapa sebetulnya UGM begitu berkeras kemarin-kemarin menutup ini semua? Apa yang ditakutkan oleh UGM? Saya tidak tahu ya, tapi ada beberapa dugaan juga kan. Kita tidak perlu satu perspektif aja melihatnya. Yang pertama, saya menduga UGM memang melindungi Pak Jokowi. Saya menduga, ya, melindungi semuanya. Lalu yang kedua, kenapa dia lindungi? Ini didugaan semua ya. Yeah. Kenapa dia lindungi? Karena prosesnya tidak benar. Proses apanya? Bisa saja Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, tidak selesai. Apa tanda-tandanya? Satu misalnya, ya, catatan KKN-nya, terus dugaan skripsinya. Ya kan, walaupun itu di bawah penguasaan Polda Metro. Yeah. Dan yang paling telak itu adalah legalisasi ijazah Jokowi itu UGM tidak punya data. Ya kan? Yeah. Seharusnya kan punya data. Beliau minta legalisasi ijazahnya untuk kepentingan untuk jabatan publik, Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI. Itu harus ada datanya. Tidak adanya data ini sepertinya semacam terkonfirmasi ketidakbenarannya ketika keluar data dari KPU soal ijazah Jokowi yang dilegalisir itu. Tidak ada tempusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Akhirnya kan benar saja kalau UGM tidak punya data. Karena itunya tempusnya aja dikosongkan. Kosongkan, kenapa? Ya kan? Ya. Kok dikosongkan? Kemudian kita tanya KPU, ada nggak verifikasi faktual atas ijazah yang dilegalisir ini? Tanya ke UGM yang tidak ada di tempusnya tadi, tanya, benar nggak ini ijazahnya? KPU tidak tanya. Tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Makanya kami menduga KPU juga ikut dalam kong kali kong dalam permainan ini. Tapi semua ini dugaan, bukan menduga. Jadi itu, kok bisa? Nah itu yang kami bilang, ini jangan-jangan memang UGM ini bagian dari persekongkolan. Kok bisa seperti ini? Dan yang paling telak itu adalah, orang melihat semua itu adalah pengakuan Pak Kasmujo. Yang diaku sebagai dosen pembimbing. Iya kan? Pak Jokowi dalam pidatonya memanggil Pak Kasmujo berdiri di depan. Di situ ada duduk Pak Pratikno. Bahwa Pak Jokowi itu, dia mengklaim bahwa Pak Jokowi itu adalah pembimbing skripsi. Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya. Bolak-balik berapa kali kan. Gara-gara beliaulah skripsinya bolak-balik, dan gara-gara beliau juga lah dia sampai lulus dari jurusan teknologi kayu. Kemudian ketika dikonfirmasi kepada Pak Kasmujo, dia bukan pembimbingnya, baik skripsi maupun akademik. Nah, ini dugaan kita kan semakin mencari-cari kan. Kok bisa sih gitu? UGM kenapa? Itu yang pertama, dugaannya UGM itu berada dalam persekongkolan. Ya. Yang kedua, ya mungkin ini dugaan kecil aja sih, karena saya tidak mau mengatakan bahwa UGM itu bodoh. UGM itu tidak membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena di situ mengatakan bahwa ijazah dan dokumen terkait yang digunakan untuk kepentingan publik itu informasi publik, tidak boleh ditutupi. Nah, kenapa UGM itu lakukan? Apakah dia tidak baca?
Di sidang di KIP itu pun masih dia ngotot. Iya. Masih dia ngotot. Iya. Sehingga dugaan saya bahwa dia tidak membaca itu sebenarnya terbantahkan karena dia ngotot gitu. Iya. Kita tunjukin ini loh. Masih dia ngotot kan. Ya lebih kepada dugaan persekongkolan. Tadi Abang mengatakan bahwa ada catatan soal KKN yang patut dipertanyakan. Apa itu? Yang lain kan tadi legalisasi udah dielaborasi, kemudian yang lain, tapi KKN itu belum. KKN itu UGM tidak punya catatan. Hanya ada nilainya saja. Desanya nggak ada, tidak tertulis desanya. Desanya tidak tertulis. Waktunya? Waktu eksak ya, bukan tahun. Iya, mereka tidak punya data itu. Ya, tidak punya data itu. Dan menurut Abang itu tidak mungkin kan? Itu tidak mungkin dong. Iya. UGM harus ada, masa nggak ada. Iya. Sekelas UGM gitu loh. Iya. Masa nggak ada datanya? Data itu. Oke lah, kalau mahasiswanya sudah lupa kan, UGM kan punya data kan. Iya, betul. Lalu saya hafal desa saya kan, desa Serikayangan itu, Kabupaten Kulon Progo kan, tempat saya KKN. Saya masih ingat juga tuh. Iya, desa Garut. Iya. Akhirnya kan foto-foto kita KKN kan ada, kita simpan kan ya. Betul. Saya pikir kampus juga harus Nah, soal foto ini, adakah satu saja foto yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi sedang ber-KKN? Kami tidak melihat, tidak ditunjukkan di sidang TIKIP. Kan itu kami minta, nggak ditunjukkan sama UGM. Karena memang mereka mengakui tidak punya datanya. Atau mungkin dulu mereka ada tapi mereka meremehkan, ini nggak penting lah. Ini kesalahan dari pihak administrasi kampus mungkin, barangkali. Tapi, loh, kok bisa gitu loh? Paling tidak ada nama desanya. Angkatan ini kan ada itu, terrekod kan semuanya. Sampai keluar nilai. Tidak mungkin muncul nilai KKN kalau tidak ada misalnya dia KKN desa apa. Betul. Terus jangka waktu KKN-nya kapan, dari kapan? Kan ada itu. Masa nggak ada? Dan Pak Jokowi itu kan masih tahun 80-an kan, tidak terlalu jauh lah sebenarnya. Iya, baru kemarin. Gini Bang, kalau suatu saat kemudian setelah berepisode ke depan itu kemudian terbongkar bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan para petinggi UGM, itu yang bisa dijeratkan pada mereka apa? Pidana apa? Ini kan larinya ke pidana, kan ke persekongkolan kan. Ya. Kalau misalnya ijazahnya, maaf ini, kalau benar misalnya ijazahnya Pak Jokowi ini palsu kan, yang jelas kan rektor UGM itu kena, orang-orang itu kan pasti diurut kacang kan, siapa yang diduga terlibat kan, turut serta ya segala macam itu, persekongkolan itu pasti kena itu. Sampai siapa kemudian? Apakah kemudian ya sampai ke yang paling bawah kan itu nyanyi nanti siapa misalnya. Termasuk yang kemudian ketika sidang-sidang KIP menolak memberikan dokumen. Itu kan lawyernya yang tampil ya. Lawyer itu kan kita punya hak imunitas, itu kan kita berdasarkan prinsipal. Keterangan prinsipal seperti apa? Itu. Kita tidak bisa dijerat itu kan. Paling nanti prinsipal yang ditarik. Itu kan. Artinya sebetulnya urusan ijazah ini masih akan tetap hangat sampai sekian tahun ke depan ya? Saya pikir masih, karena itu tadi dengan ada putusan ini kan orang kan mencurigai, masa kok bisa gitu loh, ijazahnya dengan foto seperti itu gitu. Itu orang masih curiga. Terus yang lain, apalagi mohon maaf tadi, Pak Jokowi masih cawe-cawe dalam politik. Kan ini tadi seperti saya bilang, kan ada 3 tujuan tadi itu kan. Satu, kepentingan ilmu pengetahuan, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga politik ini. Bisa juga ada satu tambahannya, ekonomi. Mohon maaf, kalau benar misalnya ada orang yang harus masuk ke pihak sana dapat duit, seperti setelah dia dapat duit ke luar negeri, terus dari luar negeri hello, iya kan? Bisa saja kan ekonomi. Atau misalnya ada muncul orang membela segala macam, ada yang mencurigai karena dia dapat duit. Atau bisa saja misalnya saya dicurigai, saya ngomong ijazah Pak Jokowi ada yang membiayai, seperti Pak Roy segala macam. Bisa, ini kan orang curiga. Ya kan, dugaannya ke sana. Tapi jujur saya sendiri, ini benar-benar panggilan sejarah bagi saya. Ini saya ingin melihat Bang Edi tidak hanya sebagai seorang lawyer, tapi seorang alumnus UGM. Nah, apakah terpikir untuk mempertanyakan sikap UGM ini dalam sebuah aksi hukum apapun namanya? Gini ya, misalnya saya tampil gini kan, ada sebagian alumni yang marah, yang mengatakan udahlah jangan kita yang persoalkan, biarkan orang lain. Saya bilang jangan dong. Justru kita yang ini kan tidak melihat apakah di alumni atau tidak. Ini kan kita melihat ada sesuatu keanehan
keanehan. Masa misalnya ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kampus kita tidak mempersoalkannya. Justru saya sendiri mengatakan, karena saya cinta UGM. Saya cinta UGM. Saya ingin UGM itu seperti UI, membentuk tim independen. Betul. Supaya pertama, untuk nama baik UGM sendiri. Yang kedua, untuk semua masyarakat, untuk anak-anak muda siapapun. Untuk penegakan hukum, bahwa tidak main-main dengan menggunakan ijazah palsu, menggunakan surat palsu, akte otentik yang palsu. Itu tidak boleh. Itu salah satu penyakit dalam ekonomi, menghancurkan. Itu. Kembali, saya kan tadi mengangkat satu fakta bahwa Bareskrim sudah menyatakan meskipun hanya dengan omong-omong tadi bahwa ijazah itu asli. Apakah setelah ini? Setelah keluarnya putusan PT UN ini, bisakah kemudian ada penelitian ulang di Bareskrim? Apalagi misalnya kalau sampai melibatkan second opinion satu lembaga independen tertentu dari luar. Saya pikir gini, di putusan PT ini kan polisi itu kan melakukan penelitian ulang itu kan kalau ada yang melapor kan. Kalau ada yang melapor, konon sih katanya ada yang melapor lagi. Saya tidak tahu apakah Bareskrim melakukan itu atau tidak. Dari putusan PT UN ini kan lain ya, kecuali kalau dengan ini ada temuan baru lagi bahwa ini ada dugaan, mereka lapor lagi, ya itu diproses sama Bareskrim. Artinya sebetulnya keputusan PT UN ini membuka peluang buat semua warga negara untuk ikut melaporkan. Enggak, putusan PT UN ini membuka peluang kepada siapapun untuk meneliti ijazah, meneliti. Kan untuk mengetahui dokumen-dokumen itu kan, itu. Dibuka ke publik, dia melihat kan dengan berbagai latar belakang ilmu. Ada dia ilmu misalnya digital forensik, dia tahu kan IT, melihat itu. Ada yang dari ilmu hukum, macam-macam. Mas, kalau prosesnya, ini UGM ini menyerahkannya kan ke Bon Jovi ya? Iya. Ke mana? Bon Jovi kan? Bon Jovi. Nah, apa yang akan Bon Jovi lakukan begitu semua dokumen ini diberikan oleh UGM? Apakah juga akan melibatkan sebanyak mungkin pihak dari publik untuk sama-sama juga kalau mereka punya kesangsian yang sama? Kita akan meneliti ya di tim Bon Jovi kan, misalnya Ibu Leni itu kan, beliau itu kan pakar juga ya, seorang pakar IT juga. Dia akan meneliti, nanti kita melihat apa benar atau tidak ada kecocokan. Nanti untuk itu kita akan bicara tersendiri lah. Kalau misalnya memang tidak ada deadline yang ditetapkan oleh PT UN, apakah teman-teman Bon Jovi sendiri yang justru menetapkan deadline kepada UGM untuk kapan? Gini, ini kan putusan PT UN ini kan UGM pasti bisa ada langkah hukum. Kasasi. Oke. Ya, 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Tanggal 30, hitung dari tanggal 30, 14 hari ke depannya dia mengajukan kasasi. Kalau dia mengajukan kasasi itu kan memori kasasinya kan pasti memberitahu ke kami. Kami juga diberi waktu 14 hari untuk menanggapi. Jadi itu nanti. Jadi kita tiktokan dengan dia, tapi dia masuk dulu. Kalau itu kan akan dari panitera PT UN itu akan lapor ke kami dan kami akan memberikan kontra memori kasasi kan. Nah kalau dari selesai kasasi nanti kan itu kan berarti sudah inkrah. Syukur-syukur kalau misalnya UGM tidak melakukan kasasi, itu berarti nanti dia akan berikan ke kami. Ya. Karena sebagian dokumen yang kami minta itu UGM menjawab bahwa di bawah penguasaan Polda Metro. Antara lain misalnya ijazah aslinya itu dari Pak Jokowi sendiri, terus salinan ijazahnya itu di bawah penguasaan Polda Metro. Nah itu nanti yang kami minta. Terus dokumen-dokumen pendukung lain tadi, legalisir segala macam itu. Nah itu nanti katakanlah kalau itu kan polisi kan sekarang dipegang di tangan jaksa sekarang ya. Di tangan jaksa, karena jaksa semua dokumennya udah di tangan jaksa. Kalau nanti sudah divonis ya, sudah berkekuatan hukum tetap, itu kan barang bukti itu dikembalikan kepada yang punya, ke UGM, ke Jokowi sendiri. Nah nanti UGM baru diserahkan ke kita. Sebagian yang masih dia kuasai harus diserahkan untuk kita lihat. Oke. Gitu. Kalau misalnya begini, UGM masih punya hak untuk melakukan kasasi. Waktunya masih ada 14 hari tuh, yang sudah berkurang dikit lah dari tanggal 30. Kalau Mas sendiri melihat apakah itu akan dilakukan, melihat sisi plus minus bagi UGM sendiri? Saya tidak tahu ya, karena kita kan dia juga punya lawyer ya, dia punya pandangan sendiri ya. Kalau saya melihatnya sebagai lawyer, karena lihat dari pertimbangan Majelis Hukum Hakim KIP yang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, saya pikir lebih baik dia tidak usah mengajukan.
Karena alasan dia, misalnya alasan dia mengajukan keberatan itu hanya 2 aja poinnya. Ya. Satu itu adalah soal kedaluarsanya kami mengajukan permohonan. Ini dibantah oleh majelis hakim, bukan dibantah lah, diabaikan. Kenapa? Karena itu, alasan seperti itu tidak bisa menggugurkan kepentingan yang lebih besar. Apa itu kepentingan lebih besar? Yaitu keingintahuan masyarakat, hak masyarakat dalam demokrasi. Ijazah Pak Jokowi dan dokumen pendukungnya itu adalah informasi publik yang merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya. Nah, dalam hukum itu bahwa yang kepentingan yang lebih besar lah diutamakan, hukum acara itu bisa diabaikan. Dan itu pendapat ahli yang kami datangkan juga di KIP dan di PT UN. Ya, itu satu. Alasan yang pertama mereka soal batas waktu. Alasan yang kedua dia itu kan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tadi. Itu kan terbantahkan dengan Undang-Undang KIP pasal 18 ayat 2 huruf B kan, bahwa dokumen-dokumen yang dipakai untuk kepentingan jabatan publik itu merupakan informasi publik. Mana lagi dia coba? Jadi sebenarnya tidak ada alasan dia untuk kasasi. Untuk kasasi. Kalau hanya gitu-gitu aja sih, iya. Kalau dia masih melakukan, itu menurut kami itu ada hanya untuk buying time aja atau untuk menggoreng isu. Tapi tetap aja di mata publik bahkan akan lebih rusak ya? Lebih rusak menurut saya. Ya, kalau saya seperti UGM itu, udahlah diserahkan aja, ngapain juga. Itu. Tidak usah terlalu ngotot. Apakah akan ada akan ada satu alasan yang sebetulnya tidak masuk akal? Sudahlah, kepala rusak. Mereka akan melakukan itu. Mungkin nggak? Ya, sebenarnya kalau di dalam hukum sih nggak boleh seperti itu ya. Ya, dia punya alasan. Kalau alasannya masih ada, dibuat-buat aja, ditampilkan aja itu alasannya. Ya, bisa saja dia melihat bahwa batas waktu itu penting. Itu kan menyangkut hukum acara kan, formalitas dalam sebuah perkara. Dia penting ke situ formalitas daripada substantif kan. Substantif itu kan demokrasi, keterbukaan kan, hak masyarakat. Itu substansinya. Itulah yang namanya keadilan substantif. Ya, dia mengedepankan di sini mungkin keadilan prosedural kan. Dia ini kan soal batas waktu segala macam. Tapi hakim mempertimbangkan keadilan substantif. Substantifnya itu apa sih? Substansinya itu demokrasi. Hak masyarakat untuk mengetahui. Itu yang lebih penting. Yang lebih besar untuk pembangunan bangsa. Sepakat nggak sih ini negara demokrasi? Kalau sepakat ya itu yang dipakai. Kita sekarang tidak bicara hukum nih. Kita bicara tentang power, tentang kekuasaan. Kita tahu MK pernah melakukan sesuatu yang kurang elegan, kurang elok. Sampai kemudian prosesnya menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Itu terjadi ketika Pak Jokowi masih berkuasa, masih memegang, masih menjadi presiden. Ketika PT UN mengetuk palu seperti itu, apakah sempat terpikir di benak Bang Edi bahwa itu hanya mungkin terjadi karena Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, sehingga kemudian tangan-tangannya sudah agak powerless? Sebenarnya ada aja sih pikiran seperti itu ya. Tapi yang lebih besar dalam pikiran saya adalah bahwa memang majelis hakim takut juga dengan kalau misalnya dia menyimpang dari ketentuan hukum yang benar. Ya. Tapi ada juga anggapan seperti itu bahwa memang tangan kekuasaan itu sudah mulai lepas ya. Rejim itu, karena kita yang belajar hukum dan politik itu kan ada 2 arti rejim itu kan. Yang pertama adalah orang-orang, yang kedua adalah kebiasaan dan aturan-aturan hukumnya kan. Nah, bisa saja di sini kan tangan dia sudah tidak menjangkau lagi misalnya PT UN Jakarta untuk membelai, mohon maaf ya, untuk membelai. Ini kan kita boleh saja menduga kan, gitu. Sehingga atau suara dia sudah tidak sampai di sana lagi, corongnya sudah nggak ada kan itu kan, sehingga PT UN Jakarta memutuskan sesuai ketentuan hukum. Tapi ini dugaan. Tapi yang lebih mendasar saya bahwa memang hakim PT UN Jakarta itu profesional. Yang paling utama anggapan saya. Dengan keputusan seperti itu, apakah Abang melihat bahwa keputusan itu biasa saja karena memang seharusnya begitu, atau ini satu keputusan yang harus dikatakan satu keputusan yang monumental dalam persoalan ini? Saya pikir ini keputusan yang monumental menurut saya ya, karena di tengah peradilan kita ini dicengkram
ya oleh kekuatan rejim. Ya, saya masih mengatakan rejim ya. Ada rejim sekarang, rejim oligarki dan rejim mafia hukum. Ini menurut saya itu luar biasa. Kemarin itu kita melangkah misalnya di KIP itu, ya dengan ada rasa optimisme, rasa pesimistis juga. Jangan-jangan mereka dibelai lah, diancam atau segala macam, atau disusupin kekuatan rejim. Begitu juga di PT UN. Ketika ada putusan seperti ini lega gitu loh, semacam kok iya ya? Ya memang harus seperti ini. Iya. Memang harus seperti ini negara hukum gitu kan. Jadi saya pikir sesuatu yang bagus lah, intinya sudah oke, peradilan Indonesia itu gelap tapi tidak gelap-gelap amat. Ya, sudah mulai ada sinar lah, gitu kan. Ada sinar. Apa yang akan segera dilakukan Bon Jovi selain menunggu beberapa dokumen dari UGM yang memang masih dipegang? Yang lainnya kan sudah di jaksa saat ini ya. Iya. Apa yang akan dilakukan? Iya, sebenarnya kita ya biasalah kita diskusi aja. Kalau nanti kita menunggu-nunggu, kalau misalnya dia tidak mengajukan kasasi kan kita bergegas ke UGM untuk meminta kan. Ada minta itu. Lalu yang berikut kami kan akan berhadapan sama Polda Metro juga di KIP ya. Iya. Tapi kapan itu? Mungkin saya tidak tahu, kita sudah ajukan permohonan, belum dipanggil sidang karena Majelis Komisioner KIP kan baru terbentuk ini. Ini baru semua kan. Yang kemarin itu kan sudah diganti kan. Itu jadi belum bisa. Itu yang berikutnya juga kan mungkin Polda Metro juga kan masih sibuk. Tapi sebenarnya sudah tidak sibuk lagi sih. Hanya data-data itu kan sudah alih ke kejaksaan ya. Sudah kejaksaan, bukan di tangan mereka lagi gitu kan. Nah, makanya kita diskusi nanti langkah kita seperti apa. Barang bukti udah di kejaksaan, tapi yang nanti akan dalam tanda petik bertempur di KIP adalah Bon Jovi sama Polda Metro. Ini apakah ini masih relevan sementara barangnya udah di kejaksaan? Nah, makanya itu kita diskusikan lagi nanti. Bisa saja nanti kita akan berhadapan sama kejaksaan atau apa gitu kan. Bukan dengan Polda Metro lagi kan. Terima kasih untuk kehadiran Bang Edi di hadapan teman-teman Madilog. Terima kasih teman-teman Madilog ya. Selamat sore. Sobat Madilog, filsuf Prancis Alexis de Tocqueville pernah mengingatkan bahwa kesehatan sebuah demokrasi bukan hanya diukur dari siapa yang memerintah, tetapi juga dari keberanian warganya mengawasi kekuasaan dan menjaga akan hukum bekerja secara jujur. Kasus ijazah ini pada akhirnya bukan semata tentang satu nama, satu universitas, atau satu lembar dokumen. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik kepada institusi. Sebab bila sebuah negara meminta rakyat percaya kepada hukum, maka hukum pun harus bersedia membuka dirinya untuk diuji. Kebenaran tidak pernah takut pada cahaya, hanya keraguan yang selalu mencari tempat untuk bersembunyi. Karena itu biarkan hukum bekerja di atas fakta, bukan di atas prasangka. Di atas bukti, bukan di atas kebencian ataupun pemujaan. Sebab bila yang kita cari benar-benar kebenaran, kita harus siap menerimanya kemanapun ia membawa. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Itulah jalan kebijakan, sekaligus jalan yang semestinya ditempuh sebuah negara hukum. Mengakhiri keraguan dengan keterbukaan, menjawab tuduhan dengan bukti, dan menegakkan keadilan tanpa memandang siapa. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Edi. Sama-sama.